Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ini adalah bentuk dari kapal LST Ork 148 kelas Alligator milik Rusia yang dikabarkan dihantam rudal balistik pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina dikabarkan menyerang kapal pendarat tank kelas Alligator milik Rusia saat kapal itu berlabuh di pelabuhan Berdiansk yang baru beberapa hari dikuasai pasukan Rusia. Serangan ini dikabarkan terjadi pada pukul 07.45 pagi waktu setempat pada Kamis 24 Maret. Menurut beberapa laporan media, kapal pendarat kelas Alligator Rusia ini, yang kemungkinan itu adalah LST Ork 148, dihantam oleh rudal balistik taktis OTR-21 Totska atau Totska-U dan menyebabkan ledakan besar di atas kapal ini. Setelah melihat LST Ork 148 meledak, dua kapal pendarat lainnya, yaitu Cesar Kunikov dan Novocherkassk dari kelas Ropucha 2, segera dengan cepat meninggalkan pelabuhan. Jumlah korban personil dari ledakan kapal LST ini masih belum diketahui. Juga belum ada konfirmasi mengenai muatan dari kapal LST ini, apakah kendaraan lapis baja ataukah marinir Rusia yang ada di dalamnya. Tetapi yang pasti, LST kelas Alligator ini telah dinetralkan oleh pasukan Ukraina. Awal pekan ini, kantor berita TASS menyebut kedatangan kapal pendarat ini sebagai sesuatu yang sangat penting, yang membuat kesempatan baru bagi personil Laut Hitam dalam hal logistik. Kantor berita TASS juga mengatakan bahwa kapal ini dapat membawa hingga 1.500 ton kargo dan dapat digunakan untuk dukungan logistik. Menurut kami, ini adalah kerugian yang sangat signifikan bagi Rusia sejak awal perang. Jika Rusia kehilangan jet tempur, helikopter, tank, dan kendaraan lapis baja, Rusia dapat dengan mudah menggantinya. Tetapi untuk urusan kapal perang, dalam hal ini kapal pendarat, Rusia tak dapat menggantinya karena Turki menutup Selat Bosphorus untuk lalu lintas kapal perang berdasarkan konvensi Montreux. Kapal LST yang hancur ini memang sudah tua. Ini terlihat dari tahun pertama kapal ini berlayar, yaitu tahun 1968. Namun, posisi kapal ini penting karena armada Laut Hitam Rusia tidak memiliki kapal pendarat modern selain kapal ini. Selama perang saat ini, kapal ini dilaporkan dikerahkan untuk mendukung logistik perang pasukan Rusia di sepanjang pesisir pantai Laut Hitam. Hal ini dilakukan guna untuk mempertahankan posisi tempur pasukan Rusia dalam merebut garis pantai Laut Hitam di sisi Ukraina. Dengan dihancurkannya kapal LST ini, tentu rantai logistik akan sangat terganggu. Dan ini merupakan kerugian yang signifikan bagi Rusia. Aspek penting lainnya dari serangan ini adalah serangan psikologis. Kehilangan kapal perang pastinya akan berdampak besar pada psikologi kedua belah pihak. Peristiwa ini tentu akan mengangkat moral pasukan Ukraina untuk mempertahankan pantai mereka. Selain itu, serangan efektif seperti ini akan menyebabkan kecemasan pada para jenderal pembuat keputusan Rusia dalam mengambil sikap untuk pengerahan kapal perang berikutnya. Apalagi yang dihancurkan ini adalah kapal pendarat yang bisa melakukan misi logistik ataupun amfibi. Tentu, kapal ini adalah target bernilai tinggi, karena jika berisi logistik, prajurit di darat akan kekurangan makanan, amunisi, dan lain-lain. Dan jika berisi misi amfibi, tentu banyak prajurit yang tewas di dalamnya, dan kendaraan lapis baja marinir yang tenggelam. Karena Ukraina tidak memiliki rudal anti kapal, jadi mereka tidak dapat menyerang kapal perang Rusia ketika mereka berada di lautan lepas dan bergerak. Satu-satunya kesempatan Ukraina untuk menetralisir kapal-kapal Rusia adalah saat kapal-kapal perang itu berada di pelabuhan, sehingga kapal-kapal ini agak rentan terhadap serangan asimetris saat mereka menurunkan muatannya. Rudal Totska tidak memiliki pemandu, sehingga tidak dapat mengenai kapal yang bergerak di laut. Ukraina tampaknya telah menunggu kesempatan langka ini untuk menghancurkan kapal Rusia, yaitu berupa jadwal pasti kapan kapal perang Rusia menurunkan muatannya dan dalam posisi diam. Dan yang terakhir, hal lain yang mengonfirmasi bahwa Ukraina tidak punya rudal anti kapal adalah dua kapal perang lainnya yang berhasil kabur, walaupun dengan kecepatan rendah. Padahal posisi mereka sangat dekat dengan garis pantai. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.